Hai, halo semuanya. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Kesultanan Banten dan letak geografisnya. Berdirinya Kesultanan ini berawal dari upaya Kesultanan Demak memperluas pengaruh Islam ke wilayah Jawa bagian barat. Kerajaan Pajajaran atau Sunda yang bercorak Hindu menjalin kerjasama dengan Portugis di Malaka untuk menahan pengaruh Demak. Pada tahun 1526, pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan Fatahillah berhasil merebut Pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa dari kekuasaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati kemudian menyerahkan takhta pemerintahan Banten kepada putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1552, Banten resmi berdiri sebagai kesultanan yang berdaulat dan mandiri setelah lepas dari bayang-bayang Demak yang mengalami kemunduran internal. Nah, teman-teman, sekarang aku bakal jelasin tentang letak geografis Kesultanan Banten, yaitu berada pada ujung barat Pulau Jawa atau pusat pemerintahan Kesultanan Banten berada di wilayah pesisir utama atau yang disebut juga sebagai Banten Lama. Sekarang masuknya sebagai wilayah kabupaten atau kota Serang, Provinsi Banten. Posisi geografisnya sangat strategis karena menguasai jalur maritim Selat Sunda yang menjadi penghubung utama antara Samudra Hindia dan Laut Jawa. Batas-batas wilayahnya yaitu jika di utara itu ada Laut Jawa, kalau barat itu ada Selat Sunda menghubungkan ke Pulau Sumatera, kalau selatan itu ada di Samudra Hindia, sedangkan timur yaitu berbatasan langsung dengan wilayah Kerajaan Pajajaran, kemudian wilayah Batavia atau DKI Jakarta dan Jawa Barat. Perluasan kekuasaan ini karena letaknya yang dekat dengan Sumatera, Kesultanan Banten berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan sekitarnya sebagai daerah penghasil lada utama. Sekian, terima kasih. 1552 sampai tahun 1570. Yang kedua itu ada Sultan Maulana Yusuf yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1580. Yang ketiga itu ada Sultan Maulana Muhammad yang memerintah dari tahun 1580 sampai tahun 1596. Yang keempat itu ada Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang memerintah dari tahun 1596 sampai 1651. Yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 sampai 1683. Yang keenam ada Sultan Haji yang memerintah dari tahun 1683 sampai tahun 1687. Ya, hari ini aku mau menyampaikan beberapa fakta tentang Kesultanan Banten. Pertama, tahukah kalian bahwa dulu Kesultanan Banten merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan banyak pedagang-pedagang dari negara Asia, India, Arab, bahkan negara Eropa datang untuk berdagang rempah-rempah, terutama lada. Pada masanya, kota Banten merupakan kota internasional. Fun fact kedua, Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan Sultan Gunung Jati. Hal ini membuat penyebaran agama Islam berkembang dengan cepat melalui perjuangan dan hubungan masyarakat. Yang ketiga, Banten pernah memiliki hubungan yang kurang baik dengan VOC atau Belanda. Salah satu sultan terkenalnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang sangat berani untuk melawan VOC demi mempertahankan kedaulatan Banten. Pada perjuangannya, beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, Kesultanan Banten juga masih memiliki bangunan bersejarah yang masih dapat dikunjungi sampai hari ini, yaitu Masjid Agung Banten. Masjid ini unik karena memadukan gaya arsitektur dari Eropa, Jawa, dan Tiongkok. Yaitu kehidupan masyarakat di berbagai bidang, seperti bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Banten sangat terpengaruh oleh ajaran Islam, dan karena kota Banten dahulu menjadi pusat perdagangan yang dipenuhi oleh banyak pedagang asing, maka budaya masyarakat mereka sangat beragam dan terbuka kepada pengaruh budaya luar. Dalam bidang politik, Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahannya dibantu oleh pejabat kesultanan. Kesultanan Banten juga menjalin hubungan dengan kesultanan dan negara-negara lain untuk memperkuat perdagangan dan kekuasaan. Yaitu bidang ekonomi.
Masyarakat Banten tidak hanya bekerja sebagai pedagang, tapi juga petani, terutama lada sebagai komoditas utama mereka. Selain itu, mereka juga bekerja sebagai nelayan dan pengrajin. Perdagangan yang ramai membantu ekonomi Kesultanan Banten berkembang dengan pesat. Selanjutnya yaitu ada masa kejayaan Kesultanan Banten. Masa kejayaan Kesultanan Banten itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Pada masa ini, Kesultanan Banten itu mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, agama, serta politik. Nah, perdagangan internasional juga maju dengan komoditas utama yaitu lada, cengkeh, dan juga beras. Nah, masyarakat Banten juga dikenal sangat toleran nih teman-teman, karena mampu berinteraksi dengan para pedagang dari berbagai negara. Nah, dari kejayaan Kesultanan Banten ini membuat VOC merasa terancam nih teman-teman. Apalagi Sultan Ageng Tirtayasa itu kan sangat menentang adanya campur tangan dari Belanda. Namun sebelumnya, yaitu Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir juga menentang nih adanya campur tangan dari Belanda. Tapi yang paling kuat hanyalah Sultan Ageng Tirtayasa yang mampu mempertahankan Kesultanan Banten dari adanya campur tangan si Belanda ini nih teman-teman. Nah, untuk membuat Kesultanan Banten runtuh, VOC ini mencari cara nih teman-teman, dengan cara mengadakan politik adu domba dengan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji. Nah, kemudian Sultan Haji mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan VOC nih teman-teman. Nah, setelah itu si Sultan Ageng Tirtayasa ini tuh ditangkap dan diasingkan nih oleh Belanda. Dan dari Sultan Ageng Tirtayasa yang ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, Sultan Haji ini tuh naik pangkat menjadi seorang pemimpin di Kesultanan Banten nih teman-teman. Nah, ketika si Sultan Haji ini menjadi pemimpin, Kesultanan Banten itu mengalami kemunduran nih teman-teman. Akibatnya karena tidak ada lagi pemimpin yang mampu memajukan kesultanan seperti sebelumnya. Dan pada akhirnya Kesultanan Banten itu runtuh pada tahun 1813 setelah Thomas Stamford Raffles itu secara resmi menghapus Kesultanan Banten. Oke, segitu aja. Lanjut ke masa keruntuhan. Jadi penyebab keruntuhan Kesultanan Banten adalah karena terjadinya perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Melemahnya ekonomi itu akibat karena monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC serta campur tangan Belanda dalam politik kerajaan. Puncak kemunduran itu terjadi ketika Sultan Haji itu bekerja sama dengan VOC untuk melawan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1682, sehingga kekuasaan Banten itu semakin bergantung kepada Belanda, dan akhirnya runtuh sepenuhnya pada tahun 1813 saat dibubarkan oleh pemerintah Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Kita masuk ke peninggalan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten memiliki peninggalan yang beragam dan masih banyak bukti sejarahnya yang bisa kita lihat hingga saat ini. Salah satunya yang paling ikonik adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini didirikan pada abad ke-16 dengan ciri khas yaitu menara setinggi 24 meter yang didesain oleh arsitek Belanda, menjadikannya perpaduan antara budaya Islam, Jawa, dan Eropa. Selanjutnya ada Benteng Spilwich, benteng peninggalan VOC di Banten Lama yang dibangun pada tahun 1681. Benteng ini didirikan setelah Sultan Haji bersekutu dengan Belanda untuk melawan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Berbentuk persegi panjang dengan tembok tebal, benteng ini tadinya berfungsi sebagai pusat pertahanan dan pengawasan VOC terhadap wilayah Banten.
Namun kini kondisinya hanya tinggal reruntuhan saja. Selanjutnya ada juga kompleks makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Maulana Yusuf yang bahkan hingga sekarang masih sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Dan yang terakhir ada keramik dan gerabah yang ditemukan di sekitar Pelabuhan Lama Banten. Keramik pada masa itu umumnya ditemukan di Tiongkok, Eropa, atau Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Banten dulunya adalah pusat perdagangan internasional. Sementara itu, gerabah adalah hasil produksi lokal masyarakat Banten yang terbuat dari tanah liat. Keberadaan dua benda tadi menunjukkan bahwa Banten tidak hanya sebagai jalur perdagangan, tetapi juga memiliki industri kerajinan tangan yang cukup maju pada saat itu.